Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagagar Alam, Yayat SMH, NIM 117002117. Nah, di sini saya dari perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan materi yang telah kami diskusikan mengenai tentang penyelenggaraan pendidikan. Nah, langsung saja ke pembahasannya, yaitu yang pertama, pendidikan formal. Nah, pendidikan formal seperti yang kita ketahui adalah pendidikan yang telah kita lewati sampai kita ke perguruan tinggi ini. Itu adalah pendidikan formal. Nah, bagaimana rinciannya? Yaitu yang pertama, ada yang namanya pendidikan anak usia dini atau biasa disebut dengan PAUD. Nah, jenjang ini adalah jenjang atau tingkat sebelum kita masuk ke pendidikan dasar atau sekolah dasar. Nah, kemudian yang kedua yaitu pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar itu seperti yang kita ketahui adalah dasar-dasar atau level paling rendah di dalam pendidikan, di mana sekolah-sekolah tersebut yaitu satuannya seperti SD, MI, SMP atau MTS, dan pendidikan yang sejenis. Kemudian yaitu pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini adalah pendidikan pada tingkat seperti yang kita ketahui satuannya yaitu SMA, SMK, MA atau MAK, dan pendidikan sejenis lainnya. Nah, kemudian pendidikan tinggi, yaitu yang seperti kita jalankan sekarang ini. Pendidikan tinggi itu terdiri dari universitas, institut, kemudian ada sekolah tinggi, ada ya seperti pada tingkat setelah kita lulus SMA akan masuk kepada pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Nah, lanjut kita kepada pendidikan non formal. Apa itu pendidikan non formal? Nah, pendidikan non formal ini adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Nah, contohnya seperti ada yang namanya sanggar bahasa atau pendidikan keaksaraan, di mana berfokus kepada orang-orang tua yang buta huruf. Nah, disitulah peran pendidikan non formal, contohnya seperti itu. Nah, satuannya ada seperti lembaga kursus, lembaga pelatihan, kemudian kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis lainnya. Nah, adapun jenis dari pendidikan non formal ini adalah yang pertama pendidikan keaksaraan, kemudian vokasional, kemudian kader, kemudian pendidikan umum dan penyuluhan, dan yang terakhir yaitu pendidikan penyegaran jiwa raga. Nah, selanjutnya yaitu tentang pendidikan informal. Secara definisi, pendidikan non formal itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan informal ini adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar yang bersifat secara mandiri. Nah, berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan informal adalah suatu jalur pendidikan keluarga atau lingkungan yang berupaya untuk melakukan kegiatan belajar yang dilakukan secara mandiri dan dikerjakan secara sadar dan bertanggung jawab. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang satuan pendidikan. Yang pertama yaitu lembaga kursus dan lembaga pelatihan. Apa sih lembaga kursus dan lembaga pelatihan tersebut? Lembaga kursus dan pelatihan tersebut adalah salah satu satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bakal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri. Banyak sekali itu yang
contoh-contoh seperti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam fungsinya sebagai pengabdi masyarakat. Nah, kemudian apa sih manfaat dari pendidikan lembaga kursus dan pelatihan tersebut? Nah, manfaat program tersebut yaitu adanya adanya pengembangan minat dan bakat dari masyarakat, kemudian mengembangkan profesi, mengembangkan karir, meningkatkan kemampuan masyarakat, kemudian memperkuat kegiatan pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu satuan pendidikan selanjutnya yaitu kelompok belajar. Nah, kelompok belajar ini merupakan salah satu pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga terjadilah diskusi, tanya jawab, dan berbagi informasi di dalamnya. Kemudian satuan pendidikan selanjutnya yaitu majelis taklim. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, majelis adalah lembaga atau organisasi sebagai wadah pengajian dan kata majelis dalam kalangan ulama adalah lembaga masyarakat non pemerintah yang terdiri atas para ulama Islam. Nah, apa sih fungsi dari majelis taklim tersebut? Yang pertama yaitu untuk membina dan mengembangkan ajaran Islam. Nah, kedua sebagai taman rekreasi rohani karena pelenggaraannya bersifat santai. Kemudian sebagai ajang berlangsungnya silaturahmi massa yang dapat menghidup suburkan dakwah dan ukhuwah Islamiyah. Kemudian sebagai sarana dialog berkesinambungan antara ulama dan dengan umat-umat Islam di masyarakat. Nah, selanjutnya itu pendidikan anak usia dini jalur non formal. Nah, seperti kita ketahui, pendidikan non formal adalah pendidikan jalur di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Nah, biasanya disebut dengan kelompok bermain. Nah, apa sih kelompok bermain itu? Kelompok bermain yaitu salah satu pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 2-4 tahun. Nah, selanjutnya taman penitipan anak yang merupakan salah satu pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, perawatan, pengasuhan, dan pendidikan sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Amalina Sana, NIM 1800252, yang mana saya akan melanjutkan materi dari Bang Bagagar tadi, yaitu tentang program pendidikan. Yang pertama ialah pendidikan kecakapan hidup, yang mana pendidikan kecakapan hidup ini adalah salah satu program pendidikan non formal yang memiliki peran penting dalam rangka membekali warga belajar agar dapat hidup secara mandiri. Pada dasarnya pendidikan kecakapan hidup ini membantu warga belajar untuk mengembangkan kemampuan belajar dan menggali potensi dirinya yang akan dikembangkan dan diamalkan untuk menghadapi permasalahan kehidupan ini. Yang kedua adalah pendidikan anak usia dini, yang mana pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum masuk kita kepada pendidikan dasar, yang mana ini ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun untuk memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani dari anak ini. Selanjutnya yang ketiga adalah pendidikan kepemudaan, yang mana dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 pada bab 1 pasal 1 ayat 1 tentang kepemudaan. Kepemudaan adalah bahwa warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Yang mana sedangkan kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, dan kapasitas, serta aktualisasi diri dan cita-cita dari pemuda. Baiklah, program selanjutnya ialah pendidikan pemberdayaan perempuan, yang mana pemberdayaan perempuan adalah suatu kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Yang mana pemberdayaan perempuan ini menjadi strategi penting dalam meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mampu menjadi mandiri dan berkarya. Selanjutnya ialah program-program pemberdayaan perempuan ini, yaitu yang pertama seperti penguatan organisasi kelompok perempuan, peningkatan fungsi dan peran perempuan, peningkatan kemampuan anggota, peningkatan kepemimpinan perempuan. Selanjutnya yang kelima ialah pendidikan keaksaraan, yang mana secara ideologi keaksaraan merupakan jiwa yang mana dari suatu program pendidikan dan budaya yang memberikan serangkaian nilai yang bermanfaat untuk membuat berbagai pilihan yang bijak. Yang mana filsafat keaksaraan ini memandang hakikat keaksaraan secara instrumental yang sangat terkait dengan peradaban manusia. Pendidikan keaksaraan di Indonesia merupakan salah satu program pemerintah untuk mengurangi buta aksara di Indonesia, yang bukan tanpa alasan, yang mana di Indonesia ini masih banyak orang yang tidak bisa baca dan tulis, sehingga pendidikan keaksaraan ini sangat diperlukan. Materi selanjutnya adalah tentang pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, yang mana yang pertama pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan adalah bimbingan yang diberikan kepada anak agar memiliki kemampuan dalam hal membuat atau menciptakan sesuatu untuk kegiatan yang baik dan cermat terhadap sumber-sumber yang ada pada lingkungannya. Sedangkan pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan potensi kerja, produktivitas, sikap, dan etos kerja pada seseorang. Sedangkan tujuan dari pelatihan kerja ini adalah menciptakan sikap, loyalitas atau kerjasama yang lebih menguntungkan, sehingga meningkatkan kuantitas dan kualitas si produk tersebut. Baiklah, yang selanjutnya adalah pendidikan kesetaraan, yang mana pendidikan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam pendidikan luar sekolah sebagai suatu subsistem pendidikan non-formal, yang mana pendidikan kesetaraan ini adalah pada jalur pendidikan yang meliputi kelompok belajar atau kejar program paket A setara SD dan MI, serta paket B setara SMP dan MTS, dan paket C setara SMA dan atau MA. Baiklah, materi selanjutnya itu ialah tentang penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 23 ayat 1 dan 2 dijelaskan pada ayat 1, yaitu pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Sedangkan pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan mengalami suatu misalnya bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Maka dapat kita disimpulkan di sini yaitu adalah pendidikan khusus, layanan khusus diselenggarakan bagi semuanya yang memerlukan kesesuaian dengan keberadaan serta karakteristik pendidikan tersebut, yang mana baik pendidikan khusus maupun pendidikan layanan khusus semuanya harus dilaksanakan dengan pola-pola yang dapat dipertanggungjawabkan dan diharapkan dapat menyentuh mereka semua untuk memberikan pendidikan layanan khusus maupun pendidikan khusus. Baiklah, selanjutnya itu materi terakhir, yaitu tentang satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal, yang mana
Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah usaha untuk mewujudkan pembelajaran yang memanfaatkan keunggulan lokal dari aspek ekonomi, budaya, teknologi, dan komunikasi, bahasa, ekologi, dan lain-lain, semuanya yang berguna untuk mengembangkan potensi peserta didik. Yang mana secara umum, pendidikan berbasis keunggulan lokal ini bertujuan memfungsikan satuan pendidikan sesuai dengan fitrahnya dalam hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.